Kalau orang lain menyesali kedatangan kita, malah mensyukuri kepergian kita, jelas ada yang salah dengan hidup kita. Oleh karena itu mari kita selalu bertekad di setiap hari baru yang Allah titipkan kepada kita. Setiap kita dibangunkan setiap pagi, bertekadlah. Hari ini tidak boleh lagi ada orang lain yang terluka hatinya oleh saya. Hari ini tidak boleh lagi ada orang lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Sebisa mungkin saya harus menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang. Ada makanan sedikit di rumah, bawalah. Barangkali makanan di rumah tidak berguna bagi kita, masih berguna bagi yang lain. Sesederhana itu hidup. Namun kita sering mengabaikan semua hal sederhana itu karena kita terobsesi oleh ilusi-ilusi pikiran kita sendiri. Akibatnya kita sering melupakan saat ini. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Hidup itu adalah menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi saat ini, nikmati, jalani. Jangan ada penolakan, jangan ada protes lagi, jangan berkeluh kesah. Karena tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup yang terjadi tanpa kehadiran Allah. Cuma karena otak kita sering menilai baik buruk, benar salah, lalu kita menjadi menendang dan mencengkram. Apa yang kita sebut suka dicengkram habis-habisan, sampai kita sengsara, sampai kita menderita, takut kehilangan yang kita punya. Apa yang kita tidak suka ditendang jauh-jauh. Padahal semakin ditendang yang kita tidak suka, semakin akan datang berulang-ulang. Itulah bodohnya kita selama ini. Kita selalu menghindar, selalu lari dari apa yang kita sebut tidak kita sukai. Padahal itu harusnya dirangkul, dirasakan, dinikmati, ambil pelajarannya. Karena itu yang akan mendewasakan kita. Untuk mencapai Allah, Allah itu ngasih isyarat. Makanya kita disesatkan dalam urusan duniawi. Bisnis bangkrut, uang yang ada ditipu orang, bisnis apapun selalu tidak ada kemajuan. Tapi kita tidak bisa menangkap isyarat dari Allah. Padahal kata Allah, aku tutup sementara waktu semua urusan duniamu, tapi aku membukakan pintu lain buat kamu. Tapi kita tidak mau menengok ke pintu itu, karena kita lebih fokus kepada pintu yang tertutup itu. Lalu pintu yang tertutup itu disesali, dimarahi, diprotes. Padahal Allah sudah membukakan pintu lain yang jauh lebih hebat. Kata Allah, masuki pintu ini nak, masuki pintu ini. Dan kamu nanti akan diberi berkah yang berbeda. Cara pandangmu terhadap dunia, cara pandangmu terhadap pasangan, cara pandangmu terhadap anak, cara pandangmu terhadap kehidupan. Begitu engkau sudah menemukan aku, begitu sudah menemukan kemuliaan di dalam dirimu, semua akan menjadi mulia di luar. Begitu sudah menemukan kesucian di dalam dirimu, semua yang di luar menjadi suci. Begitu kamu sudah menemukan keindahanku di dalam dirimu, semua yang kau saksikan di luar akan menjadi indah. Tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Hidup seperti kebanyakan orang dalam keadaan tidak sadar, kayak robot. Orang lain melakukan ritual ini ikut, orang lain melakukan itu ikut, orang lain melakukan ini ikut. Sementara kita sama sekali tidak pernah mengerti yang kita lakukan itu apa maknanya. Lalu timbullah kesombongan, merasa diri kita sudah mencapai tingkatan tertentu. Padahal sebetulnya kita ini belum kemana-mana. Buktinya apa? Masalah kita masih itu-itu saja. Pikiran kita masih itu-itu saja. Hari baru tidak membuat kita menjadi manusia baru. Hari baru tidak membuat pikiran kita jadi baru. Hari baru tidak membuat kita memiliki sudut pandang yang baru. Seperti itu kebanyakan manusia. Hidup dalam keadaan kegelapan, ketidaksadaran.
Oleh karena itu kita bersyukur ya, hari ini kita masih diberi hari baru dan kita coba belajar hal baru supaya kita punya sudut pandang yang baru. Karena tidak ada ulang tahun, tidak ada. Waktu tidak bisa diulang. Waktu adalah ruang yang bergerak. Waktu terus bergerak. Bahkan bumi yang kita diami ini tidak pernah diam di satu tempat. Bumi kita ini terbang terus. Saking luasnya ruang kosong yang tanpa batas. Bumi yang besar ini terbang bersama galaksi-galaksi yang lain di ruang yang tanpa batas. Dengan kekuatan ilahi yang tanpa batas, dengan energi yang tanpa batas. Cuma karena kita tidak mengerti, membiarkan semua aspek kehidupan kita berlalu tanpa pelajaran. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, diberi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita. Kita sapa juga yang di rumah, ada puluhan ribu orang yang saat ini sedang sama-sama mendengarkan di seluruh dunia. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian ini dengan menyertakan Allah supaya kita dapat ridhonya, dapat berkahnya. Sama Allah jangan cuma ingin ridhonya, berkahnya, tetapi tidak mau Allahnya. Mari kita rasakan kehadirannya dalam diri kita saat ini. Dia adalah daya semesta yang membuat tubuh kita menjadi begitu hebat. Kita bisa melangkah, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Jantung kita masih berdetak saat ini, itu karena kehadiran Dia. Mari kita awali kajian ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan bicara suatu rahasia yang sangat penting. Dan rahasia ini saya bagikan, semoga yang mendengar ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima rahasia ini. Orang-orang yang belum siap mendengar ini sebaiknya jangan diteruskan mendengar. Ini adalah ilmu untuk orang dewasa. Ini adalah inti kehidupan. Dan saya beri judulnya adalah kelahiran. Kelahiran adalah awal mengenal Tuhan. Mari kita lihat dulu fakta-fakta dalam hidup kita. Sekarang ini kita sedang, terutama umat Islam, sedang disibukkan dengan hari besar Islam, yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Maulid. Di mana-mana orang menyelenggarakan pengajian, bukan pengajian kecil-kecil, pakai panggung, pakai speaker, sehingga siarnya itu kelihatan. Bagus apa tidak itu? Bagus. Tetapi ada satu pertanyaan besar bagi kita. Apa kita mau terus-menerus memperingati, menjadi pengamat? Lalu kapan kita mau jadi pelaku? Kapan kita mau mengalami maulid itu untuk diri kita sendiri? Menjunjung tinggi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagus, karena kita menghormati jasa-jasa beliau. Beliau telah menjadi marga lantaran, menjadi wasilah untuk menyampaikan cahaya ilahi ke semesta yang gelap gulita ini. Dan saya tidak usil dengan itu bagus, silahkan, itu adalah syiar. Tetapi apakah itu akan berhenti menjadi suatu rutinitas tahunan
yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kita, untuk diri kita, tidak menghasilkan kesadaran apa-apa untuk kita. Itulah pertanyaan. Bagus, tetapi bagus juga kalau ditingkatkan sedikit, supaya kualitas hidup kita juga berubah. Coba kita renungkan. Waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir ke alam semesta ini, kalender hijriah saja belum ada. Setuju ya? Kan kalender hijriah itu dibuat setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Jadi sebetulnya secara universal Mekah itu adalah lambang dari kampung, lambang dari keterbelakangan, lambang dari kegelapan. Sedangkan Madinah itu adalah kota, lambang dari revolusi, lambang dari perubahan, lambang dari pencerahan. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebetulnya adalah pindah dari kampung ke kota. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah berfirman, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kita disuruh bunuh diri dan keluar dari kampung. Itu bahasa simbolik. Bunuh diri yang dimaksud di sini tentu saja bukan menyakiti diri kita sendiri. Tapi bunuhlah segala paradigma, dogma masa lalu yang sudah tidak produktif lagi, yang membuat kamu tinggal di kampungmu terlalu lama, tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan pikiran, tinggal dalam penderitaan, tinggal dalam kesengsaraan hidup. Bunuh itu semua. Dan kamu harus pindah ke kota. Makanya tidak ada satu bahasa ya yang muncul di dunia ini sebagai bentuk dari kecerdasan leluhur kita. Saya sudah teliti di bahasa manapun. Di Quran ada surat Saba. Dan kalau orang Sunda, orang Jawa Barat, kalau mau pergi ke kota, kan dia bilang nyaba. Itu kata dasarnya dari kata Saba. Itu sama persis dengan yang ada di Quran, surat Saba. Itu adalah simbolisasi dari leluhur kita yang cerdas. Dan beliau mengambil itu, bahwa nyaba adalah perjalanan dari kampung ke kota. Tapi sayang kita ini hanya menerjemahkan nyaba itu betul-betul dari kampung secara fisik, secara geografis, ke kota yang secara fisik dan geografis. Tapi kita tidak menangkap pesan leluhur kita yang sebenarnya. Bahwa sebetulnya ya, nyaba itu berpindah dari kampung ke kota, berpindah dari cara hidup lama yang tidak produktif, cara hidup lama yang tidak menyadarkan kita, cara hidup lama yang tidak mengubah kesadaran kita, memasuki kehidupan baru yang lebih produktif, yang lebih sadar, yang membuat kita tenang, yang membuat kita tentram, yang membuat kita bahagia. Itu sesungguhnya pesan leluhur kita. Dalam tradisi Islam disebut hijrah. Makanya setelah hijrah keluarlah penanggalan tahun Hijriah. Setuju ya dengan saya? Saat Nabi Muhammad lahir kalender Hijriah belum ada. Tapi kenapa kita tahu? Kok Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Padahal kalendernya juga belum ada. Ini fakta. Saya sebagai saintis bicara selalu dengan data. Saya tidak mau ngarang-ngarang. Karena kalau ngarang-ngarang nanti akan jadi debatable. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau begitu, apakah kelahiran yang kita peringati itu sekedar kelahiran tubuh? Ada pesan lain dari beliau. Ada pesan yang lebih tinggi dari sekedar itu. Saya pastikan sekelas Nabi Muhammad Rasul
tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada kita hanya sebatas kulit luarnya saja. Ada lapisan terdalamnya yang harus kita ungkap. Apa sih Rabiul Awal itu? Rabiul Awal kan artinya awal mengenal Rob. Rabiul Awal itu awal mengenal Rob. Jadi sebetulnya kelahiran yang dipesankan kepada kita sebetulnya bukan kelahiran yang pertama saja, tapi kelahiran yang kedua. Karena kelahiran itu ada dua. Leluhur kita menyebutnya kelahiran yang pertama disebut Eka Jati. Kelahiran yang kedua namanya Dwi Jati. Jadi Eka Jati dan Dwi Jati itu asli bahasanya Nusantara. Dan orang tua kita sudah mengatakan kalau kamu ingin hidup damai, berkelimpahan, menakjubkan, maka kamu harus mengalami kelahiran yang kedua yang disebut dengan Dwi Jati. Ternyata angka 12 dalam Al-Quran banyak sekali. Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air, bukan 13, bukan 11. Lalu Allah mengangkat Bani Israel sebagai pemimpin. Lalu jumlah pemimpinnya dinyatakan di Quran 12. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, ada apa di balik angka 12? Kok ada kesamaan ya? Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum Nabi Muhammad ada nabi sebelumnya, namanya Nabi Isa. Yang lahir tanggal 25 bulan 12. Kok ada hubungan nih 12? Ini kalau main data ya, main data. Jadi ada apa di balik 12? Dan kenapa di Quran angka 12 diulang-ulang? Nanti saya akan tunjukkan ayat. Makanya saya bilang, ini kajian buat orang dewasa. Yang siap untuk mendengar teruskan, yang belum siap udah gak usah didengar. Yang belum butuh jangan dulu. Tetapi ini yang saya ungkap ini adalah masalah umum. Ilmu umum yang harus diketahui oleh orang kebanyakan. Oke. Jadi kelahiran itu adalah awal mengenal Tuhan. Jadi yang dibicarakan di sini bukan sekedar kelahiran fisik, tapi kelahiran ruhaniah kita. Coba, pasti ya, setiap tahun Bapak Ibu memperingati hari ulang tahun. Betul? Niup lilin enggak? Niup lilin enggak? Niup lilin. Nah saya juga kagum tuh sama orang yang pertama kali merayakan ulang tahun niup lilin, kagum saya. Walaupun saat itu saya juga belum tahu pesannya apa. Kan lilin itu asalnya hidup, ditiup, jadi mati. Karena kelahiran tubuh fisik, saat dilahirkan oleh ibu kita datang ke dunia ini. Sebetulnya kita ini dari alam terang memasuki alam kegelapan. Makanya lilin yang asalnya hidup ditiup. Jadi meniup lilin itu harusnya kita sadar bahwa di kelahiran tubuh fisik kita sebetulnya kita pindah dari alam terang ke alam gelap. Ini yang baru kelahiran pertama di ulang tahunkannya itu baru ada di alam gelap. Karena di Quran Allah bertanya kepada jiwa kita masing-masing. Pertanyaan Allah jelas, diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pertanyaan Allah kan begini, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua jiwa-jiwa saat itu di hadapan Allah mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Semua jiwa-jiwa itu pernah bersaksi kepada dia. Tetapi masalahnya, begitu kita lahir ke alam dunia ini, apa yang pernah kita saksikan, semua lupa. Sampai sekarang.
Bahkan ketika sholat bingung mana yang harus kita ingat. Lupa semuanya. Akibatnya ketika sholat pikiran kita jalan-jalan kemana-mana gak karu-karuan. Akhirnya sholat itu membuat kita tersesat. Tersesat di pikiran kita sendiri. Tersesat di pikiran kita sendiri. Sampai ada yang lupa bacaannya. Sampai ada yang lupa rakaatnya. Itu kan tersesat di pikiran kita sendiri. Saking asiknya kita jalan-jalan. Begitu Allahu Akbar, bray. Jadi Allahu Akbar. Tapi kita tidak pernah mau jujur pada diri sendiri. Kenapa ya? Kan saya dulu mengenal Tuhan. Tapi sekarang kok saya lupa pada yang saya kenal. Pernah ada pertanyaan itu? Gak pernah ya? Hebat Bapak Ibu itu. Kok saya bertanya ya? Bertanya pada diri saya. Makanya saya paham di kelahiran tubuh fisik kita pindah dari terang kepada gelap. Karena aslinya kita semua ini adalah makhluk cahaya. Makhluk cahaya yang ditiupkan ke dalam tubuh ini. Karena kita disuruh bekerja, berkarya, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Maka sebaik-baiknya manusia kata Nabi yang bermanfaat hidup di dunianya. Yang mencipta, yang berkarya itu sebaik-baiknya manusia. Dan selama ini kalau kita melihat orang berkarya, membuat karya, kan oleh kita malah disebut, wah itu duniawi. Kan kita menganggap yang soleh itu yang sebaliknya. Aneh. Orang yang berkarya di dunia ini malah oleh kita dipojokkan, dilecehkan. Kasihan ya, dia di dunia sibuk ngurusi dunia. Lah kita di dunia mengurusi apa? Makanya bahasa leluhur kita itu sudah luar biasa. Memayu, hayuning, bawono. Tugas kita di dunia ini makanya dikasih tubuh yang berasal dari dunia. Tubuh berasal dari makanan yang kita makan di dunia. Berasal dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Menggabung di sini. Terintegrasi di sini. Kita dikasih tubuh yang berasal dari dunia. Karena memang kita akan dikaryakan oleh Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangannya. Berkarya di dunia ini. Orang bikin mic, orang bikin laptop, orang bikin layar, bikin lampu, orang bikin gedung. Menurut saya itulah orang yang berguna. Yang selama ini oleh kita dilecehkan. Seakan-akan dia sibuk ngurusi dunia. Terus yang disebut soleh oleh kita yang mana? Sudah kebalik pikiran kita. Lalu kita menjadi anti dunia. Karena kita bilang bagian kita bukan di sini. Bagian kita mah entar di sana. Lah di sini nggak kebagian, apalagi di sana. Di sana juga di mana kita nggak ngerti. Lalu kita melupakan kenyataan yang ada. Lalu kita lebih suka terjebak pada hayalan pikiran kita sendiri. Lucu apa tidak? Itulah kelucuan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Jadi ada dua kelahiran. Hadirin. Ada dua kelahiran. Satu kelahiran tubuh fisik ini. Siapa yang melahirkannya? Yang melahirkannya adalah ayah ibu kita. Nah, ayah dan ibu itu disebut satu orang tua. Satu paket itu orang tua. Jangan dihitung dua. Dihitungnya satu. Karena kalau ayah saja, ibu saja, itu baru setengah. Kita akan terlahir karena ayah dan ibu kita berpelukan. Kalau tidak berpelukan, gak jadi. Paham sampai sini? Jadi ada dua orang tua yang harus kita hormati. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. Itu adalah satu paket, namanya ayah dan ibu. Ayah setengah, ibu setengah, itu baru satu itu. Nah, orang tua kedua siapa?
Orang tua kedua itu yang membantu proses kelahiran ruhaniah kita, yang mengantarkan kita dari bumi ke langit lagi. Sehingga kita sadar bahwa kita adalah makhluk langit. Sadar kalau kita makhluk cahaya. Maka orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua jadi cahaya bagi semesta. Jadi sumber cinta bagi semesta, bukan sumber onar, bukan sumber kebencian. Jadi sumber berkah bagi semua orang. Paham sampai sini? Oke. Jadi ada dua orang tua. Satu orang tua yang melahirkan tubuh fisik kita, setengah dari ayah, setengah dari ibu. Ayah membawa sel namanya sperma, ibu membawa sel namanya sel telur. Bergabunglah itu di rahim. Makanya ya, hukum alam mengatakan seperti ini. Perhatikan saya. Ini hukum alam. Hewan tidak mungkin melahirkan tumbuhan. Hewan pasti akan melahirkan hewan. Setuju? Oke. Tumbuhan tidak mungkin kan melahirkan hewan. Tumbuhan hanya melahirkan tumbuhan. Setuju sampai sini? Oke. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Tumbuhan itu kan bermacam-macam. Ada kangkung. Kangkung, ibu bapaknya kangkung, pasti akan melahirkan anak, namanya kangkung. Kangkung yang dilahirkannya pasti mewarisi sifat ibu bapaknya sebagai kangkung. Setuju dulu sampai sini. Ini harus pelan-pelan ngajinya. Saya jelaskan secara saintifik supaya ya lulusan mana saja bisa terima kebenaran ini. Sekarang mangga. Ibu bapaknya mangga pasti akan melahirkan anak mangga. Setuju? Nah, anak mangga yang dilahirkan tidak akan jauh sifatnya dari sifat ibu bapaknya yang mangga. Setuju ya? Kalau mangganya golek nggak mungkin kan tiba-tiba cengkir. Itu untuk mangga aja. Kalau anak ibu bapaknya cengkir pasti anaknya cengkir dong. Ibu bapaknya golek, kan tidak mungkin anaknya tiba-tiba buah gedong. Karena ini sifat alam, ini hukum alam. Jadi kesimpulannya ya, begitu ada kelahiran tubuh fisik, maka tubuh fisik itu akan mewarisi kodrat fitrah yang melahirkannya. Setuju?